Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Galeri Ilmu. Dengan ilmu semua menjadi lebih mudah. Kali ini kita akan membahas tentang amalan sederhana berbuah surga. Namun sebelumnya silahkan like dan subscribe, dan jangan lupa bagikan video ini agar bermanfaat untuk semua orang. Sahabat Galeri Ilmu, surga adalah negeri kemuliaan yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Surga tidak akan diraih hanya dengan angan-angan tanpa amalan, dan surga hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang berserah diri kepada Allah, beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukan sesuatu apapun kepada Allah. Sahabat Galeri Ilmu, karena luasnya rahmat Allah, Allah telah mensyariatkan berbagai amalan yang sangat banyak dalam Islam yang membuahkan surga bagi pelakunya. Hal ini tentu merupakan dorongan yang kuat bagi orang-orang yang beriman dan kemudahan bagi mereka yang ingin menggapai surganya. Berikut ini adalah sebagian kecil dari sekian banyak amalan itu. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang dimuliakan dengan surganya. Amin. Amalan yang pertama, menjaga sholat dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun. Dari Ubaidah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 kali sholat yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya, barang siapa melaksanakannya tanpa menyia-nyiakan sedikit pun darinya karena meremehkan haknya, maka dia memiliki perjanjian di sisi Allah bahwa Allah akan memasukinya ke dalam surga. Dan orang yang tidak melaksanakannya, maka tidak ada perjanjian di sisi Allah untuknya. Jika Allah berkehendak, maka dia akan menghukumnya, dan jika Allah berkehendak, maka dia akan memasukkannya ke dalam surga. Yang kedua, berperilaku kepada orang lain sebagaimana dia senang diperlakukan oleh orang lain. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ingin dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, hendaknya kematian mendatanginya sedang dia dalam keadaan beriman kepada Allah, dan hendaknya dia berperilaku kepada orang lain sebagaimana dia senang diperlakukan oleh orang lain. Yang ketiga, menjenguk orang sakit dan mengunjungi saudara seagama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjenguk orang sakit atau mengunjungi salah seorang saudara seagamanya, niscaya akan ada seorang penyeru yang menyerukan, alangkah baiknya kamu, alangkah baiknya langkahmu, dan kamu akan menetap tinggal di surga. Yang keempat, wanita yang taat pada suaminya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktunya, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya, dan mentaati suaminya, niscaya dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Yang kelima, menjaga mulut dan kemaluan. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bisa menjamin untukku apa yang ada di antara kedua rahangnya dan apa yang ada di antara kedua kakinya, niscaya aku akan jamin surga untuknya. Yang keenam, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seseorang yang melewati sebuah ranting pohon yang berada di atas jalan, lalu dia berkata, demi Allah, aku akan menyingkirkannya dari kaum muslimin agar tidak mengganggu mereka. Maka dia pun dimasukkan ke dalam surga. Yang ketujuh, zikir setelah sholat dan zikir sebelum tidur. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata, ada 2 perangai jika seorang hamba yang muslim menjaganya, niscaya dia masuk surga. 2 perangai ini mudah namun sedikit yang mengamalkannya. Bertasbih, mengucapkan subhanallah setiap selesai sholat,
wajib sebanyak 10 kali, bertahmid mengucapkan alhamdulillah sebanyak 10 kali, dan bertakbir mengucapkan Allahu Akbar sebanyak 10 kali. Maka jadilah total satu hari sebanyak 150 kali di lisan dan sebanyak 1500 kali di timbangan mizan. Dan jika dia mulai berbaring untuk tidur, dia bertakbir sebanyak 34 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, dan bertasbih sebanyak 33 kali. Maka itu di lisan sebanyak 100 kali, sedangkan di mizan sebanyak 1000 kali. Abdullah bin Amr berkata, dan sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW bersabda, menghitungnya dengan tangannya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dua amalan ini? Mudah, namun sedikit orang yang mengamalkannya. Rasulullah SAW bersabda, setan mendatangi salah seorang dari kalian ketika mau tidur, sehingga setan menjadikannya tidur sebelum dia mengucapkannya. Dan setan mendatanginya di sholatnya dan mengingat-ingat dia tentang hajatnya sebelum dia mengucapkannya. Yang kedelapan, mengucapkan sayyidul istighfar di pagi dan sore. Dari Sadad bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sayyidul istighfari antakula, sayyidul istighfar adalah kamu mengucapkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika ala wa abu'u bi dambi ghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu, dan aku menetapkan perjanjian denganmu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang kuperbuat. Aku mengaku kepadamu seluruh nikmat-nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkannya dengan yakin di waktu pagi, lalu dia mati pada hari itu sebelum waktu sore, maka dia termasuk penduduk surga. Dan barang siapa mengucapkan dengan yakin di waktu sore, lalu dia mati sebelum masuk waktu subuh, maka dia termasuk penduduk surga. Yang kesembilan, membaca zikir ketika masuk pasar. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di pasar membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dialah yang memiliki kerajaan dan segala pujian. Dia yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia maha hidup, tidak akan pernah mati. Di tangannya segala kebaikan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dengan membaca ini, niscaya Allah tuliskan baginya 1 juta kebaikan, dan Allah hapuskan darinya 1 juta kejelekan, dan Allah bangunkan untuknya 1 rumah di dalam surga. Yang ke-10, menahan amarah. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah SAW, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang bisa masukkanku ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, la ta'dob walakal jannah, janganlah kamu marah dan kamu mendapatkan surga. Wallahu alam biswab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.